Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apakah kita boleh melakukan ritual penyembahan berhala? Apakah kita boleh percaya kepada dukun? Kepada penglihatan-penglihatan dukun, nubuat-nubuat daripada dukun? Saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan berbicara kepada kita. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menduakan Tuhan adalah orang yang masih percaya kepada tahyul, orang yang masih percaya kepada mitos, orang yang masih percaya kepada penyembuhan perdukunan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apakah orang Kristen yang sering ke gereja boleh melakukan perdukunan? Itu tidak boleh sama sekali saudara. Sebab kenapa? Sama saja kita mencemarkan diri kita dengan namanya dosa perdukunan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau kita sudah mengambil komitmen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka seluruh harapan, seluruh totalitas daripada hidup kita ini saudara adalah milik Yesus satu-satunya. Allah itu cemburu, Allah menginginkan kita dengan cemburu. Ia tidak ingin kita menyembah kepada berhala, Tuhan tidak ingin kita menyembah kepada Baal oleh karena kedagingan dan hawa nafsu kita. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang sejati adalah orang yang menjauhkan diri dengan Baal. Orang yang menjauhkan diri dengan ritual praktek daripada perdukungan. Dia harus menjaga kekudusannya. Dia harus menjaga kesuciannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, dari seorang Nabi Elia. Di mana ketika waktu itu ia bertemu dengan Obadja. Obadja ini adalah seorang yang bekerja kepada Ahab. Ya, Ahab ini sudah tidak lagi percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Tetapi ia percaya kepada Baal, kepada ilah-ilah lain. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di mana kejadian itu saudara, semua para nabi Allah dibunuh. Ya. Dan mereka menyembah kepada Baal. Lalu Allah berfirman kepada Elia, kepada Nabi Elia untuk pergi bertemu dengan Ahab. Dan ketika pada waktu ia bertemu dengan Obadja, Obadja langsung ketakutan. Karena ketika ia akan memberitahukan bahwa Elia ingin berjumpa dengan Ahab, maka Elia akan dibunuh. Dan bahkan Obadja pun akan dibunuh. Rasa kegelisahan yang luar biasa. Tetapi Elia tidak ada rasa takut, gelisah atau khawatir sama sekali karena dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan itu kepada Ahab. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 di mana Elia bertemu dengan Ahab. Di situ dikatakan saudara, lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, yang berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Coba bayangkan. Ahab berkata kepada Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Elia adalah seorang nabi Allah. Nabi Allah, penyambung lidah Allah. Dengan beraninya Ahab mengatakan Elia yang mencoba mencelakakan bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, apa jawaban Elia? Ia berkata apa? Jawab Elia kepadanya, bukankah aku yang mencelakakan Israel? Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikut para Baal. Elia berkata, bukan aku, tetapi engkau dan kaum keluargamu. Ia berkata kepada Ahab bahwa kaum keluargamu yang mencelakakan bangsa Israel karena mereka percaya kepada Baal. Lalu ayat 19 dikatakan saudara, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450. Ya, nabi Baal ini 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapatkan makan dari meja istana Izebel. Terkenal Izebel ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak suka kepada nabi Allah. Ketika ia bertemu dengan nabi Allah akan dibunuh, dipegang kepalanya, disembelih. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di sini Elia dengan gagahnya berkata, silakan berkumpul di Gunung Karmel. Seluruh bangsa Israel, bahkan seluruh para dukun itu, para penyembah Baal itu saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara Elia di Gunung Karmel dan dia bertemu dengan bangsa Israel.
Ya, ketika pada waktu itu saudara, Elia berbicara kepada bangsa Israel. Kalau engkau menyembah kepada Allah, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan. Tapi jika engkau percaya kepada Baal, percayalah kepada Baal. Dan bangsa Israel tidak ada satupun yang berani menjawab pertanyaan daripada Elia. Dan apa yang dilakukan Elia? Yang menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat kepada para dukun ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. Kita melihat di ayat 26, 1 Raja-Raja 18 ayat 26 saudara. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolah dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari katanya. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Elia memberikan pilihan kepada para dukun ini, saudara. Yang 400 ini, saudara. Banyak sekali saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat tadi, ya 450 orang. 450 orang ini, saudara, mengambil seekor lembu jantan. Mereka potong dan kemudian saudara mereka persembahkan kepada Baal. Apa kata Elia? Ya. Apa kata Elia kepada para dukun ini? Ya. Tidak boleh mereka menghidupkan api. Biarlah Baal yang mereka sembah itu, berhala yang mereka sembah itu, Allah yang mereka sembah itu, membakar persembahan yang mereka berikan itu. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat ini saudara dikatakan, mereka mengambil lembu diberikan kepada mereka, mengolah dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka memanggilnya itu dari pagi sampai tengah hari, saudara. Ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Mereka melakukan ritual penyembahan kepada Baal, tetapi tidak ada yang datang, tidak ada suara yang menyambar persembahan mereka. Di sini kita melihat saudara, kuasa perdukunan, kuasa penyembahan, ritual. Dan kita melihat tidak ada apa-apa. Lalu kita melihat di ayat 27 saudara. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Dia berkata kepada dukun ini, saudara, panggil lebih keras lagi. Sehingga Allah itu mendengar, Allahmu itu mendengarkan kamu. Ya, mungkin dia sedang merenung. Nah ini kata-kata ejekan saudara. Mungkin dia sedang merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ya, ini kata ejekan saudara. Tidak mungkin Allah merenung, tidak mungkin Allah pusing, tidak mungkin Allah punya banyak urusan. Kemudian tidak mungkin Allah tertidur. Allah itu saudara yang dikasih Tuhan, dia menyertai kita setiap saat dan setiap waktu. Tetapi Elia berkata kepada mereka, panggil lagi lebih keras. Dan di ayat 28 kita melihat saudara, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucur dari tubuh mereka. Ya, menoreh-noreh artinya itu melukai seluruh tubuh mereka supaya Allah mereka mendengarkan apa yang mereka lakukan. Supaya persembahan mereka itu dibakar oleh Allah mereka, Allah Baal mereka. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang terjadi, saudara. Kita melihat di ayat 29, saudara. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Oh, sampai kerasukan iblis nih. Maka bukannya persembahan mereka yang dibakar, tetapi mereka mengalami kerasukan. Pekerjaan iblis mengalami dalam kehidupan mereka. Ya. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu persembahan korban petang. Tetap tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Tidak ada tanda. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Allah mereka punya kuasa. Kemudian di ayat 30 saudara dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya. Kemudian Elia berkata kepada bangsa Israel, dekatlah kepadaku. Dan Elia memperbaiki kembali tempat penyembahan kepada Tuhan, mezbah Tuhan Allah. Ya, yang sudah diruntuhkan oleh nabi-nabi palsu ini, saudara, oleh dukun-dukun ini, saudara, yang menyembah Baal.
Kemudian apa yang dilakukan oleh Elia? Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. 12 menurut keturunan Yakub. Menurut jumlah keturunan Yakub. Kepada Yakub, ini telah mendatangkan firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 saku benih. Wah, itu besar, saudara-saudara. Dia membuat parit, ya. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Bayangkan saudara, sampai 3 kali. Apa yang dilakukan oleh Elia. Ya, dia mengambil korban sembelihannya itu, saudara yang dikasih Tuhan, disiram dengan air. Ya, sampai 3 kali. Bahkan kayunya disiram dengan air, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin bisa terbakar? Sampai 3 kali disiram dengan air yang sangat banyak. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia 35 dikatakan, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Ya, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman mulah aku melakukan segala perkara ini. Jawab aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau Allah, ya Tuhan, dan engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali. Ini doa yang disampaikan oleh Elia kepada Tuhan untuk melakukan mukjizatnya, menyatakan kuasanya melalui persembahan yang dipersembahkannya sudah disiapkan oleh Elia. Lalu ayat 38 dikatakan, saudara, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api dan batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ini luar biasa. Di sini dinyatakan kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa orang-orang yang menyembah Baal, daripada kuasa perdukungan, daripada kuasa ritual penyembahan kepada ilah-ilah lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di ayat 39 ini, saudara, menjelaskan, ya, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dia Allah, Tuhan, dia Allah. Baru mereka melihat, baru mereka percaya kepada Allah ketika mereka sudah melihat tanda-tanda itu, saudara, di mana persembahannya diberikan Elia itu, saudara, dibakar hangus oleh api dari Allah. Bahkan air yang ada di parit itu, saudara, dijilat oleh api itu, habis ludes semuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwasannya kuasa Tuhan lebih nyata di dalam hidup kita daripada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa mistis, kuasa-kuasa ilah-ilah lain. Maka saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen ketika sudah mengambil komitmen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak boleh mendua hati, tidak boleh menduakan Allah, ya. Percaya kepada Baal, percaya kepada ilah-ilah lain, percaya kepada penyembahan berhala, tapi percaya kepada Yesus tidak boleh. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang dikatakan dengan iman yang tidak dewasa. Dan sama saja orang ketika dia mendua hati menyembah kepada Baal, sama saja tidak memiliki iman sama sekali. Percuma percaya kepada Yesus karena masih percaya kepada Baal. Tetapi ingat saudara bahwa Elia dipakai Tuhan ketika dia setia melayani Tuhan. Dia adalah seorang nabi Allah yang dipakai secara luar biasa oleh Allah, menjadi terang, menjadi garam. Begitu juga kita, seorang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Yesus. Walaupun sakit kita tidak disembuhkan, percaya bahwa kalau kita pun mati, kita percaya bahwa semua seizin Tuhan dan kita masuk surga. Oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seluruh harapan percayakan kepada Yesus. Berharaplah kepada Yesus, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Percaya, andalkan, Ia adalah sumber daripada segala-galanya.